Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana fis sihah wal afiyah wat taqwa wal istiqamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat hafizakumullah jami'an. Pada kesempatan yang mulia ini, khatib berkewajiban untuk menyampaikan pesan ataupun wasiat takwa kepada seluruh hadirin semuanya. Oleh sebab itu, marilah kita bersama-sama saling berwasiat dan saling mengingatkan untuk meningkatkan takwa dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga menjauhi larangan-larangannya. Imtithalu awamirillah wa ijtinabun nawahi. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat yang diberkahi oleh Allah, ada beberapa organ tubuh yang Allah titipkan kepada kita, dan kita diminta untuk benar-benar bisa menjaganya. Karena dengan organ tubuh tersebut seseorang bisa menjadi termuliakan. Begitu juga sebaliknya, dengan organ tubuh tersebut seseorang dapat terhinakan. Adapun salah satu organ tubuh yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diamanahkan kepada kita untuk senantiasa menjaganya, yaitu lisan. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafar. Surga Allah Subhanahu wa ta'ala merindukan kepada 4 golongan orang. Salah satunya adalah hafizul lisan, orang yang dirindukan oleh surganya Allah. Salah satunya adalah mereka-mereka yang dapat menjaga lisannya. Senada dengan itu, Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis lainnya, ketika beliau ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, apa yang paling banyak menyebabkan seseorang dimasukkan dalam surga Allah?" Kemudian Nabi Muhammad menjawab, "Aktsaru ma yudkhilan nas al-jannah taqwallah wa husnul khuluq." Paling banyaknya seseorang dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah karena 2 hal. Yang pertama karena takwa, dan yang kedua adalah akhlak ataupun adab yang baik. Kemudian setelah itu sahabat bertanya, apa yang paling banyak dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam nerakanya? Kemudian Rasulullah menjawab, aktsaru ma yudkhilan nas an-nar al-fam wal farj. Paling banyaknya manusia yang dijebloskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam nerakanya itu juga dikarenakan 2 hal. Yang pertama adalah fam ataupun mulut ataupun lisan, dan yang kedua adalah karena kemaluan. Artinya mereka yang tidak dapat menjaga lisannya dan juga tidak dapat menjaga kemaluannya. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat yang diberkahi oleh Allah. Oleh sebab itu, sekali lagi, kenapa lisan ini meskipun tidak bertulang, namun dampak yang dikeluarkan dari lisan sangat berbahaya apabila seseorang tidak dapat menjaganya. Sekali lagi, oleh sebab itu, lisan bisa menyebabkan seseorang menjadi mulia dikarenakan ia menggunakan lisannya untuk hal-hal yang baik. Bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa membaca sholawat, bisa menyampaikan dakwah, mengajak kepada kebaikan, menepati janji, dan juga yang lainnya, amalan-amalan yang baik. Dan seseorang pun juga menjadi terhina karena lisannya. Mengapa
neraka jahanam dan neraka-neraka yang lain paling banyaknya dihuni oleh mereka-mereka yang tidak dapat menjaga lisannya, ma'asyiral hadirin. Karena pasti seseorang akan sangat potensi untuk melakukan perbuatan dosa dari organ tubuh yang ia miliki. Mari kita hitung mulai ujung rambut sampai bawah kaki. Setiap hari organ tubuh manakah yang sangat potensi sekali untuk melakukan perbuatan dosa? Tentunya lisan. Orang berbohong menggunakan lisannya. Orang tidak amanah, orang tidak menepati janji, awalnya saat berjanji ia menggunakan lisannya. Orang mengadu domba menggunakan lisannya. Orang menyakiti hati seseorang menggunakan lisannya. Orang melakukan verbal bullying juga menggunakan lisannya. Ghibah juga menggunakan lisannya. Sampai dikiaskan salamatul insan fi hifdzil lisan. Ini adalah mahfuzat yang artinya adalah selamatnya seseorang itu bergantung bagaimana ia dapat menjaga lisannya. Karena sudah pasti lidah tidak bertulang namun tajamnya sangat melebihi pedang. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah, itulah sebabnya paling banyaknya manusia-manusia dijebloskan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam nerakanya dosa-dosa yang dilakukan karena lisan. Ia tidak dapat menjaga amanah tersebut. Ma'asyiral hadirin yang diberkahi oleh Allah, al-muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Orang dikatakan benar-benar muslim sejati, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah apabila manusia-manusia yang lain yang ada di sekeliling kita itu dapat selamat dari bahaya lisan kita ataupun tangan kita. Artinya apabila lisan kita ini dapat mengayomi orang yang ada di sekeliling kita, baik sesama muslim ataupun dengan mereka-mereka yang berbeda keyakinan, maka itulah yang disebut sebagai muslim sejati. Al-muslimun man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga beliau pernah bersabda, "Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga hari akhir, fal yakul khairon, maka hendaklah ia berkata-kata, berucap dengan perkataan yang baik. Auliyasmut, apabila orang tersebut tidak bisa berkata yang baik, maka sebaiknya ia diam. Mengapa diam? Daripada yang keluar dari lisannya adalah perkataan-perkataan yang menyakitkan, perkataan-perkataan yang kotor, potensi untuk melakukan perbuatan dosa. Maka Rasul bersabda, fal yasmut, maka hendaklah apabila seseorang tidak bisa berkata dengan ucapan yang baik, diam saja. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah, sekelumit khutbah ini semoga dapat menambah atmosfer keimanan kita untuk senantiasa dapat menjaga lisan kita agar menjadi orang yang selamat, agar menjadi orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikati qudsi wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa ya kashifal baliyat. Allahumma dafa' 'annal ghala wal bala wal waba wal fahsya'i wal munkari wal baghi wasyada'id wasyufal mukhtalifah wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa ma batan an baladina hadha khassah wa an sa'iri biladil muslimina 'ammah, innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.